Oke, selamat pagi. Ya, jadi apa namanya lagi masalah. Saya bisa minjam akun yang lain, tapi paling juga kalau kuliahnya saya nggak sampai 40 menit, jadinya ya pakai yang gratisan aja gitu ya. Kayak itu ya. Jadi minggu depan UTS ya. UTS ya. Jadi apa namanya UTS-nya udah ada ya. Jadi UTS-nya soal pilihan ganda ya. Itu ya. Soal pilihan ganda. eh jadi nanti dikerjakan ya sesuai dengan jadwal yang di share sama Prodi ya, Pak Ari yang bikin ya, Pak Ari Aranta yang bikin. Ya itu ya. eh ini kalau pilihan ganda kan tegas ya, tegas. Salah ya salah gitu kan ya. Jadinya kalau pengen yang nyari tambahan ya bisa dikerjakan tantangannya ini gitu ya untuk mengamankan nilai sekaligus ini ya apa namanya ya menambah pengalaman dan skill lah gitu ya apa namanya. Oke, itu ada pertanyaan tentang materi-materi sebelumnya sebelum UTS ya. Hanya ini ya cukup ya. Kalau ada pertanyaan ya saya ngabsen dulu biar nggak lupa. Mengajar Big Data kelas A. Oke. Ya. Wes, wes. Hmm. Eh, data, wah, data tuh kan tiap kali ngetik ada yang baru masuk. Crawling part 2. Ya, oke. Ya, simpan. Ya, esensinya ya. Oke, ya. Oh, 30 September sekarang. Ya. Oke, itu ya ada pertanyaan seputaran materi-materi sebelumnya sebelum minggu depan masuk UTS. Jangan pas UTS nanya nomor nomor sekian jawabannya apa. Jangan ya. Ya. Ini semua ada di slide ya, saya nggak mungkin ngeluarin soal yang nggak ada di slide, jadinya itu ya kalau open book harusnya benar semua gitu. Tapi ya di jamnya saya bikin mepet ya supaya ini ya supaya apa namanya kalian nggak sempat browsing ya. Waktunya nggak bakal cukup kalau kalian browsing lah gitu intinya ya. Ujian apapun TOEFL dan lain-lain itu online tuh caranya supaya nggak nyontek itu sebenarnya pilihan ganda tuh simple ini ya. Waktunya dibatasin gitu. Itu sebenarnya udah efektif sekali ya saya walaupun apa tes CPNS dan lain-lain apa tes IQ dan macam-macam itu semua ini ya supaya ini ya kalau waktunya nggak cukup berarti pasti nyari-nyari browsing karena apa namanya untuk baca soal banyak waktu luang ya misalnya untuk apa namanya ujian sertifikasi profesi IT gitu misalnya Oracle ya cloud computing misalnya Amazon AWS ataupun apa namanya Azure Microsoft gitu semuanya waktunya mepet ya tapi kalau dibaca dan dikerjakan lebih dari cukup ya kalau emang bener-bener kita nggak ada niat nyari nyari jawaban di tempat lain gitu ya apa namanya kita baca ingat-ingat jawab itu cukup ya karena nggak ada soal hitung-hitungan itu ya, jadinya kalau kemarin kan ini ya kemarin apa namanya sempat ini ya sempat sempat apa namanya ini kan ya pernah ada tahun kasus apa namanya forumnya mahasiswa kebongkar gitu kan ya. Salah satunya saya kena gitu kan ya. Apa namanya diomongin
jam UTS-nya nggak 1 jam, itu kurang dari 1 jam sudah mati gitu. Baru habis itu saya share di Instastory, beneran ini, beneran saya set 1 jam gitu ya. Dan apa namanya, gangguan koneksi harusnya nggak mempercepat selesainya ujian juga gitu ya. Itu pasti ini apa namanya, dan emang kayak gitu ya. Jadinya ya kalau dipelajari yang di atas semua gitu ya. Dan juga saya nggak ngasih soalnya tuh yang dalam-dalam banget gitu kan. Yang dalam-dalam banget tuh maksudnya yang tersembunyi gitu ya. Yang umum-umum aja saya di sini harusnya gampang banget untuk dijawab gitu ya. Itu ya, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sana? Oke ya. Ya, biar lagi sebentar loh, terlalu pendek kalau diakhiri sekarang ya. Ya dicoba ya nanti ya ini juga ya. Oh, time out. Ya, itu belum ada ya. Hmm, kenapa harus saya masuk? Eh, oke itu ya. Ini bisa dicoba-coba ya nanti ya. Permisi Pak, izin bertanya. Ya jangan sampai kelabakan waktu TA gitu ya. Seperti itu. Ya, oke ya. Tapi kalau Permisi Pak, diingat-ingat ini izin sih ya, bertanya. kalau saya belajar sekarang sama belajar waktu S1 tuh kayaknya lebih cepet saya belajar ini ya, sekarang ya. Ya karena apa namanya, sudah ini ya, sudah apa namanya, ya sudah lewat lah masa mudanya gitu ya. Emang waktu masa muda tuh ini ya, pengen apa namanya, pengen nyoba ini itu gitu kan ya, pengen menikmati masa yang terbatas. Ini emang banyak materi kuliah gitu nggak konsen ya, kadang-kadang ya seperti itu. Ya. Tapi ya kalau saya belajar pemrograman gitu juga setelah ya umur-umur tua, udah setelah berkeluarga tuh justru lebih masuk gitu. Jadinya apa ya, kalau sudah tua susah belajar tuh justru belum tentu gitu ya, belum tentu juga kadang-kadang gitu. Itu ya. Oke. Nah, jadinya itulah ya, nanti kalian juga setelah tua gitu ya, bisa ini ya, bisa tetap belajar. Ya. Oke, oke, silakan ya. Silakan. Oh, sorry. Ya. Sorry, sorry, sorry. Ya, silakan ya. Aduh. Ini saya lupa nyoloin earphone ya. Tunggu ya, tunggu ya. Ini pakai sound card eksternal, adanya apa namanya? Outputnya masih di sana ya. Oke. Oke, silakan. Silakan ya, saya mendengarkan sekarang udah. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Ya, untuk yang URL Frontier ini sama kayak data crawling dia Pak? Kayak web scraping gitu apa gimana? Frontier ini kan ini ya, bisa mendownload apa namanya, halaman yang lain dan dibuat inilah teks dari URL yang ada di satu URL. Satu URL mendownload teks yang semua URL yang ada di halaman tersebut gitu ya. Seperti itu. Ya, kalau waktu pemrosesan paralel kan cuma ini ya, cuma apa namanya, mendownload URL-nya aja gitu. Kalau di sini itu ini ya, sampai mendownload isi dari masing-masing URL yang ada di list sana gitu ya. Coba dibuat. Untuk itu kan diperlukan looping ya. Diperlukan loop di sana sampai. Di list dulu ya, di list dulu URL-nya, habis itu baru ini ya, baru di scraping ulang ya tiap URL yang terdownload tersebut gitu ya. Kemarin ada sih yang ini ya, yang di pemrosesan paralel juga ngerjainnya sampai sana gitu. Ada sih ya, beberapa kelompok ya.
Itu barangkali ya. Kunci jawabannya juga ada di ini ya. Ada di YouTube banyak ya. Salah satunya di halaman YouTube-nya saya juga ada ya. Itu bisa dicoba semua ya. Apa namanya ini ya web crawling gitu ada ya di YouTube-nya saya. Oke, itu ya. Udah bisa menjawab ya kira-kira ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, jadi mendownload teksnya ya, bukan membuat list ya. Membuat list dari URL yang ada di halaman tersebut bukan itu, tapi mendownload semua teks yang ada di sana gitu. Misalnya dibuka halaman detik gitu ya, misalnya ya. Detik.com. Apa ini? Siapa? Ya, detik.com gitu kan ya. Ini misalnya sepak bola gitulah, jangan yang politik. Oke, itu misalnya ini ada link di sini gitu kan ya. Coba semua link yang di sini di-download gitu. Ya. Dia nggak mesti semua yang utama lah gitu. Kadang-kadang ada iklan juga gitu. Mungkin nggak apa-apa. Seperti itu ya. Kalau detik sih ini ya. Sekarang banyak jQuery-nya ya. Jadinya agak agak susah sih. Jadi langkahnya ya di list dulu semua URL, habis itu URL-nya disimpan di teks, teksnya itu dibaca ulang gitu. Nggak disimpan di teks juga bisa ya, disimpan di array juga bisa, habis itu di apa namanya di looping lagi untuk ini ya. Selanjutnya melakukan scraping ini sana kalau baiknya itu scrapingnya itu ini ya. Scrapingnya itu sebagai function gitu, function sehingga apa namanya functionnya itu yang dijalankan ulang dari halaman URL tersebut. Gitu ya. Kalau itu di looping nonstop semua halaman dan halaman itu bisa di-download gitu ya. Dan jadinya apa namanya? Ujung-ujungnya hampir semua isi situs ke-download gitu ya. Seperti itu bisa. Ya. Itulah web crawling ya. Ini banyak iklannya nih. Ini detik nih. Oke. Itu ya, sepak bola ya. Tiba-tiba ada MMA ya. Ini basket juga masuk ya. Berita sport lainnya, oh gitu ya. Lagi, ya. Gitu ya nanti di Mandalika katanya ada yang tiket masuknya 30 juta bener apa nggak sih? Kemahalan ya bisa beli motor. Nggak tahu juga ya. Oke, itu ya hari tugasnya ya. Itu yang gampangan ini sih sebenarnya. Lumayan bisa ini ya, bisa kalian ini ya, apa namanya, membuat downloader ini ya, dari topik tertentu gitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Ini jadwal jam 11 ini katanya diumumin di grup Prodi ya. Ujiannya sesuai jadwal tersebut ya. Oke. Itu ada lagi pertanyaan? Ya. Oke, ya. Jadi bagi yang belum vaksin segera vaksin ya. Ini. Oke, itu ya barangkali ya. Jadi kemarin ini ya, kemarin apa namanya saya ngikutin conference internasionalnya UNSUD ya Universitas Jenderal Sudirman. Banyak ya penelitian dosen sana tentang data crawling ya, data crawling banyak ya. Itu ya. Misalnya tentang apa namanya materi pendidikan gitu ya. Untuk UTS apakah berbentuk pilihan ganda? Ya, berbentuk pilihan ganda semua ya. Biar saya nggak usah nilai nanti saya tidur-tidur udah ada hasil nilainya kan enak ya. Ya, selain itu juga kalau pilihan ganda enak ya. Apa namanya? Objektif ya. Kalau essay kan apa ya? Essay itu susah nilainya tuh ini ya
apa namanya, misalnya tumpukan gitu kan ya. Saya sempat juga nilai essay itu. Depan tuh ada yang nulis panjang gitu. Oh, ini nilai maksimal itu. Terus di bawahnya ternyata ada lagi yang jelasin lebih maksimal jadinya. Ini apa nilainya sama kayak gitu kan jadinya. Kadang-kadang essay itu susahnya itu ya, apa namanya? Standarnya tuh naik ketika ada yang ada yang apa namanya jawabnya tuh lebih dari teman lain itu jadi standar untuk nilai maksimal untuk soal tersebut itu kadang-kadang itu ya. Tapi kalau pilihan ganda kan pasti ya gini ya pasti objektif ya. Gitu ya. Essay kecuali ini ya essay itu dibuat kayak ini ya pakai AI gitu ya. Jika mengandung kalimat ini atau kata ini gitu ya misalnya jika itu ditemukan kata-kata ini maka nilainya sekian kayak gitu tuh baru ini ya apa namanya eh, objektif ya gitu ya. Jadi sebenarnya ini ya selama diuji pakai pemahaman manusia itu pasti ada subjektivitasnya gitu ya. Apalagi diuji sama yang bidangnya beda gitu kan ya. Ya, ya. Makanya ini juga ya apa namanya eh apa ya? Ya itulah. Ya, nggak gini ya misalnya apa namanya kalau saya ini ya kalau di konferensi internasional Unsud kemarin itu kesulitan dalam melakukan web crawling itu juga dijelaskan ya dalam sebagai novelty atau keterbaruan daripada publikasinya itu gitu kan ya bukan algoritmanya aja. Jadinya karena subjektivitas itu kan gini ya ada yang membuat algoritma dari data di Kaggle gitu kan. Kaggle sudah siap pakai. Beda dengan yang melakukan crawling gitu kan ya misalnya sana kan. Dua hal yang berbeda jadinya yang melakukan web crawling kan repotnya lebih gitu ya. Terus yang menambang data misalnya pakai IoT juga repotnya lebih gitu. Jadinya itu kan kalau dinilai dari algoritmanya aja kan apa namanya ya tidak objektif lah gitu kan ya karena tasknya beda apa fokusnya juga beda kayak gitu sebenarnya ya, ya, ya. Itu jadinya ya ini ya paling bagus tuh sebenarnya apa ya eh dibedah jurnal ini ya untuk TA tuh dibedah jurnal di bidang tersebut gitu ya jadinya kalau jurnal kelas internasional itu misalnya apa aja sih yang dibahas standarnya gimana sih gitu ya jadinya kalau untuk bidang lain gitu ya misalnya untuk jurnal internasional untuk web crawling itu kayak gimana kayak gitu tuh dijelaskan di sana gitu jadinya sana ada standarnya sendiri gitu kan ya standarnya sendiri. Beda dengan yang fokusnya di apa namanya eh, algoritma gitu kan ya di sana ya seperti itu ya apalagi ini ya misalnya datanya ngambil dari Kaggle terus algoritmanya juga eh, algoritma yang udah ada tapi dua algoritma yang dibandingkan gitu kan ya seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya novelty-nya sangat kecil juga sebenarnya gitu. Seperti itu tapi ya karena itu ya subjektivitas ya jadinya ya itu lagi gitu ya. Seperti makanya paling pas sebenarnya pilihan ganda ya apa namanya untuk ujian ini. Makanya kalau ujian apa namanya sertifikasi profesi misalnya untuk cloud computing gitu misalnya itu juga pilihan ganda ya pilihan ganda karena ya emang itu yang paling objektif ya objektif selain juga ini ya meringankan beban yang meriksa gitu ya gitu ya. Ya, gitu. Kalau zaman dulu tuh apa namanya ini ya makanya ini kan ya kadang juga essay itu yang ini ya tebalnya itu yang dinilai gitu kan ya tebalnya dinilai sebenarnya kan kurang tepat juga gitu ya kurang tepat juga tebalnya gitu ya kalau essay ya apa namanya panjang tapi ngelantur gitu loh panjang ngelantur gitu ya perkembangan teknologi saat ini sangat pesat dan luar biasa berkembangnya gitu. Itu kalimat macam apa tuh gitu kan ya kayak gitu misalnya ya nggak ada isinya itu gitu ya nggak ada isinya nggak ada
ilmiahnya sama sekali kalimat kayak gitu ya. Ya, tidak ada data gitu ya. Ciri-ciri perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat tuh kayak apa saat ini, misalnya perkembangan smartphone gitu misalnya, orang bisa dengan kecepatan apa namanya internet saat ini orang bisa melakukan video call kapan saja melalui GSM gitu kan misalnya, itu kan ya, misalnya kalau kita bahas tentang komunikasi data gitu misalnya, banyak di sana gitu ya, apa namanya kayak gitu ya, kecepatan internet gitu kayak, atau apa namanya fitur daripada smartphone kayak dijelasin gitu ya, terus kecepatan komputasi kayak dijelasin, itu kan sesuatu yang terukur dan objektif gitu ya misalnya, itu ya. Itu jadinya di sana juga salahnya gini ya. Tapi saya lihat di kampus lain, saya lihat kakak kelas gitu kan, kayak jadinya apa nah, kampus lain dan kakak kelas maha benar gitu kan, kayak gitu. Ya, yang kayak gitu-gitu lah ini ya, apa namanya yang saya kurang ini dari soal essay sebenarnya gitu ya, sana ya. Yang bagus tuh sebenarnya soal ini ya, soal essay yang pakai apa namanya, jika ditemukan kata ini gitu ya. Soal essay juga kalau mau kita otomasikan menggunakan ini ya, otomasikan menggunakan pemrograman tuh bisa, dan itu jauh lebih ini ya, jauh lebih objektif jadinya gitu ya. Misalnya ditemukan kata-kata ini, urutan katanya seperti ini. Jadinya misalnya kata adalah yang kayak gitu-gitu tuh dihindari. Jadinya kelemahannya mungkin ini masih hubungan sama ini ya, hubungan sama web crawling ya, mumpung ini ya. Data crawling ya. Adanya apa namanya? Jadinya secara EYD mungkin jadi tidak tepat. Terus juga kalau orang dapat kunci jawaban daripada cara kerja bot penilainya juga bisa bisa dimasukkan keyword-keyword tersebut dalam ini. Nah, itu yang terjadi dalam ini ya, dalam apa namanya, botnya Google zaman dulu gitu ya. Jadinya misalnya kalau zaman dulu tuh supaya ranknya dia tinggi di web tuh dibikin teks warna putih gitu ya, tanah putih dimasuki keyword-keyword yang sebenarnya nggak ada hubungan sama sini. Tapi kan kalau Google zaman sekarang tuh sudah ini ya, natural language processing gitu kan. Jadinya dia bisa memahami emang di artikel tersebut ini ya, menjelaskan tentang topik yang ada di keyword dan sebagainya, itu sudah bisa dipahami gitu ya misalnya seperti itu. Nah, itu justru lebih susah ya, lebih susah menurut saya daripada apa namanya, membuat ini ya, apa namanya, unsupervised gitu. So yang bikin supervise seperti itu gitu ya, karena kita harus memahami juga konteks dari bahasa itu sendiri gitu, tuh susah gitu ya, seperti itu ya. Itu ya. Jadi banyak ya di sini ya, apa namanya, kalau soal essay itu benar-benar mau dinilai secara ini tuh benar-benar mungkin satu mahasiswa, 5 mahasiswa per hari gitu. Karena lebih dari banyak-banyak menilai pasti lama-lama mumet dan anu ya. Jadi belakang-belakang tuh nggak konsen dibacanya gitu. Belum lagi tulisan mahasiswa yang nggak kebaca, macam-macam banyak sekali. Ini ya, kesulitan kalau soalnya essay gitu ya. Seperti itu. Itu salah satunya. Kayak jadi panjang cuma gara-gara UTS ya. UTS-nya ya pilihan ganda semua. Ya, gitu jawabannya. Ya. Itu ada lagi pertanyaan kira-kira. Ya, ya. Soalnya ke depan juga saya pinginnya balik ke pilihan ganda semua gitu, tapi apa namanya, studi kasus gitu ya sana ya. Karena apa namanya, lebih objektif di sana gitu ya, lebih objektif. Misalnya fungsi pemrograman gitu juga lebih objektif ya untuk pemahaman ininya ya. Kalau misalnya apa namanya, ngupload script gitu misalnya, kita nggak tahu ya siapa yang apa namanya, ngopi punya siapa gitu ya. Sana juga kita nggak tahu gitu ya sebenarnya. Susah sekali sebenarnya di tracing gitu. Jadi sebenarnya ketahuannya itu ya ini ya. Ketahuannya itu sebenarnya waktu TA gitu ya. Waktu TA yang ketahuan ya. Selain memang banyak yang apa namanya, TA-nya lama karena sambil kerja ya, itu juga ada gitu. Tapi TA bingung ngapain gitu ya. TA bingung ngapain itu ya, salah satunya ya karena waktu kuliah itu tidak kurang mandiri gitu ya, salah satunya gitu ya. Gitu.
Di sana kelihatan gitu. Ini di zamannya saya atau di zaman sekarang juga ini ya, apa namanya, ada mahasiswa yang mungkin lone wolf gitu ya, apa namanya, ya tidak pintar bergaul gitu kan ya, jadinya mungkin ketinggalan tugas dan lain-lain itu dari perkuliahan mungkin IPK-nya nggak terlalu bagus, tapi giliran TA dia ngebut gitu ya, ngebut. Saya karena emang apa namanya, dia independen gitu ya, independen seperti itu juga ya. Salah satunya dan berusaha sendiri gitu ya seperti itu juga salah satunya ya. eh itu itu jadi ngelantur sana sini ya. Oke, itu barangkali ada lagi pertanyaan. Ya, lumayan pas lah waktunya. Jadi dicoba-coba nanti ya kalau ada kesulitan di codingan ditanyain gitu ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih ya. Selamat mengerjakan UTS. Mudah-mudahan bagus semua nilainya ya. Saya bikin soal nggak susah-susah, jadinya tolong ini jangan sampai ngambil cara-cara yang tidak baik gitu ya. Karena apa namanya, kalau kalian sampai ketahuan, selain dengan saya tuh ini ya, apa namanya, masalahnya tingkat prodi gitu ya, seperti itu. Saya juga yang repot gitu ya. Tolong. Ya, sekali lagi tolong. Ya, saya bikin soal nggak susah-susah ya. Oke.